Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurfanisa dengan NIM 240 9308111009 dari kelas manajemen 24 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi pemeliharaan SDM dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Bahwa materi pertama yaitu pengertian pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM adalah serangkaian usaha yang dilakukan organisasi untuk memastikan karyawannya tetap berada dalam kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik. Tujuannya agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dalam jangka panjang. Menurut Hasibuan, pemeliharaan SDM berarti upaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tetap produktif. Sementara menurut Mangkunegara adalah menekankan bahwa pemeliharaan SDM mencakup jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Intinya, pemeliharaan SDM bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga tentang menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja. Selanjutnya adalah tujuan pemeliharaan SDM. Tujuan utama pemeliharaan SDM antara lain yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan agar tetap produktif. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja sehingga karyawan merasa dihargai. Yang ketiga, mengurangi absensi dan turnover karena karyawan merasa lebih nyaman dan aman. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Dan kelima adalah membangun hubungan harmonis antara karyawan dan manajemen. Jika pemeliharaan berjalan baik, maka komitmen karyawan terhadap organisasi akan meningkat dan kinerja perusahaan juga lebih stabil. Selanjutnya adalah bentuk dan metode pemeliharaan. Yang pertama adalah bentuk pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM bisa dilakukan melalui berbagai bentuk seperti pemberian kompensasi, tunjangan, fasilitas kerja yang layak. Kedua, menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja aman, bersih, dan nyaman. Dan selanjutnya, memberikan program kesejahteraan, misalnya konseling, rekreasi, atau aktivitas employer catering. Yang terakhir adalah membangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua adalah metode pemeliharaan. Ada dua metode utama. Yang pertama, pemeliharaan preventif bertujuan mencegah masalah, misalnya program keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan rutin, pengelolaan stres kerja, dan edukasi kesehatan. Yang kedua adalah pemeliharaan korektif bertujuan mengatasi masalah yang sudah muncul, misalnya menangani konflik kerja, memperbaiki kondisi kerja, mengembalikan semangat dan motivasi karyawan. Metode ini membantu perusahaan menjaga kenyamanan dan stabilitas kinerja karyawan. Selanjutnya adalah manfaat pemeliharaan SDM. Pemeliharaan SDM memberikan manfaat bagi dua pihak, yaitu organisasi dan karyawan. Yang pertama, bagi organisasi, produktivitas dan kualitas kerja meningkat, absensi dan turnover menurun, stabilitas operasional lebih terjaga, dan reputasi perusahaan semakin positif, serta loyalitas karyawan meningkat. Sedangkan bagi karyawan, pertama itu merasa aman dan nyaman dalam bekerja, mendapat kesejahteraan fisik dan mental, termotivasi untuk bekerja lebih baik, dan memiliki hubungan kerja yang harmonis. Dengan manfaat ini, perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja berkualitas dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pemeliharaan SDM adalah komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Dengan pemeliharaan yang menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Jika
Jika diterapkan secara konsisten, pemeliharaan sumber daya manusia membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam resume kali ini. Semoga resume ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.